Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizlan, NIM 1911104. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Oke, langsung ke materi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengertian strategi layanan bimbingan dan konseling pendidikan, yang mana isi pokoknya ya. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli. Pertama, menurut Marus dalam Husain mendefinisikan strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Yang kedua, menurut Ahmad Juntika, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Selanjutnya yaitu ada strategi layanan bimbingan dan konseling pendidikan. Nah, strategi yang diterapkan dalam layanan bimbingan konseling disebut strategi layanan bimbingan dan konseling yang berupa konseling individual, konsultasi, konseling kelompok, bimbingan kelompok, pengajaran remedial, dan bimbingan klasikal. Nah, yang pertama itu ada konseling individual, yaitu yang dimana siswa tersebut mengalami masalah, tetapi siswa tersebut belum dapat menyelesaikan masalah pribadi atau masalah yang dihadapinya, lalu dia meminta bantuan kepada guru yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada konsultasi. Konsultasi merupakan salah satu strategi bimbingan yang penting, sebab banyak masalah karena suatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh guru bimbingan konseling, yaitu dengan melakukan konsultasi. Nah, yang ketiga ini ada bimbingan kelompok, yaitu strategi lain dalam meluncurkan layanan bimbingan dan konseling adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseling atau peserta didik tadi. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas pertanyaan informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan pribadi, dan masalah sosial yang dihadapi oleh siswa tadi. Yang selanjutnya ada konseling kelompok. Nah, strategi berikut dalam melaksanakan program bimbingan tersebut konseling kelompok. Nah, Juntika mengemukakan bahwa konseling kelompok adalah suatu upaya bantuan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka pengembangan dan pertumbuhannya. Nah, di sini yang kelima itu ada pengajaran remedial. Pengajaran remedial dapat definisikan sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok peserta didik tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, terkoordinasi, terkontrol, dengan lebih memperhatikan taraf kesesuaian terhadap keberagaman kondisi objektif individu dan atau kelompok peserta didik yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ada bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal termasuk ke dalam strategi untuk layanan dasar bimbingan. Layanan dasar diperuntukkan bagi semua peserta didik,
Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran program yang telah dirancang menuntut guru BK untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Guru BK memberikan layanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan layanan dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Nah, oke. Kesimpulan dari materinya saya sampaikan tadi, yaitu strategi layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu pola yang telah direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. Strategi sangat penting karena jika dapat dipahami dan memudahkan menentukan arah proses konseling dalam dunia membimbing. Konseling memiliki berbagai macam strategi yang dapat dijadikan acuan dasar pada semua praktik bimbingan dan konseling. Nah, itu saja. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri maupun teman-teman yang mendengarkan video ini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.